tulhi kuni bihim wa dhurriyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqih wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati adkhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijur lana bil ijab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna binuril fahmi waftah wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rebut bertempat di Mabes Rodotul Haddad Tajur Halang Bogor tanggal 21 Oktober 2025 Masehi atau tanggal 29 Rabiul Tsani 1447 Hijriah. Semoga senantiasa Allah jaga, Allah pelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiah, nikmat sehat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi
wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Kita fikihnya masuk kepada Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Minggu yang lalu sudah dibahas, yaitu tentang istinja. Tata caranya sudah semua, istibro-istibroknya diajarin. Kalau yang laki-laki sudah mengerti kemarin tuh ya, diurut, digerak-gerakin, lihat lagi deh videonya, nggak diulang lagi. Tambahan, kemarin belum ditambah yang perempuan. Kalau yang perempuan, istibroknya sama ada. Jangan laki-laki dong istibro, perempuan pun istibro. Tujuannya kan supaya yang ada di batang ini, sisa-sisanya tuh di pipanya keluar semua. Kemarin laki-laki sudah dibahas, bisa dilihat lagi videonya minggu yang lalu. Adapun perempuan tambahan, belum diterangkan. Buat perempuan istibroknya sama, dia dehem-dehem, ya di perut dehemnya, bukan di tenggorokan. Kalau di tenggorokan tuh dehem godain perempuan. Nah, gitu, negor. Kalau ini bukan di leher tapi di perut, ya. Nah, apa? Iya, sekalian dorong, maksudnya di perut dorong 3 kali. Ya, kalau masih rasanya mau keluar lagi, dahem lagi 3 kali, gitu aja. Nah, udah selesai, jari yang kiri tekan di atas bulu, ya, di atas bulunya. Buat perempuan, bukan laki, bukan, buat perempuan. Jadi didorong gitu, ya. Ditekan, jangan kenceng-kenceng, enggak, asal didorong aja. Nah, itu urutan buat perempuan. Kalau urutan buat laki, udah minggu kemarin sudah diterangin. Ya, di zakarnya itu. Baik, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, fil gusli, di dalam hal masalah mandi. Soal mandi ini soal kebiasaan. Hukumnya mubah, boleh mandi, boleh kagak, ya. Cuma menjadi hukumnya sunnah, bisa menjadi hukumnya wajib. Sunnah misalnya sholat Jumat, ada mandi sunnah. Sunnah sholat Jumat kita mandi, ya mandi sunnah di sholat Jumat, mandi sunnah di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sunnah mandi ketika menghadiri kebaikan-kebaikan. Anda sering menghadiri maulid, Anda mau menghadiri majelis taklim, menghadiri tempat-tempat yang khair, kita sunnah mandi. Caranya sama semua, cuma bedanya niatnya yang beda. Nah, sekarang yang kita bahas tentunya yang lebih utama, yaitu niat apa? Cara mandi wajib. Mandinya wajib, maka dibilang mandi wajib, mandi besar. Ya, orang kita bilangnya keramas, ya, nggak ada urusan mau keramas nggak keramas, mandi besar, ya, mandi wajib. Baik, fil gusli, di dalam mandi, mujibatul gusli, kewajiban mandi, yang menjadikan kewajiban mandi, khamsatun, ada 5, yang menjadikan wajibnya mandi itu ada 5. Apabila ada di 5 ini salah satunya, maka mandinya menjadi wajib. Paham ya? Ya kan kita memang ngaji ini. Bukan ceramah, bukan ceramah. Kalau ceramah nggak bicara gini-ginian jarang. Ya, ini pelajaran-pelajaran ngaji. Kemudian yang namanya ngaji diulang-ulang biar ngerti. Fikih biar paham.
Udah paham gitu. Kewajiban yang menjadi mandi itu ada 5. Apa saja? Pertama huwal jima. Pertama jima. Ya, bersetubuh, jima. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, tepok biar rame. Ya. Jima. Nanti dibahas. Bagaimana itu, apa sih jima itu? Kemudian wa khurujul mani. Yang kedua adalah keluarnya sperma. Ketiga wal haid, yaitu haid. Wan nifas, kemudian nifas. Wal wiladah, kemudian wiladah. Tulis saja begitu dulu. Nanti baru akan diterangkan satu persatu. Ya, jadi kalau nulis secara Indonesia tulis saja seperti bahasa Arab yang udah ditulis. Udah satu-satu deh. Jima adalah, nah gitu di bawahnya. Ya, jadi punya keterangan. Jadi kalian bisa ngajar, minimal bisa ngajar anak istri, karena tanggung jawabnya suami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini pelajaran di sisi yang lain nih. Di dalam kitab Ugudul Ijen, ibarat itu, kitab rumah tangga. Ya, kalian kalau nggak bisa hadir, dengerin rekamannya, ada rekamannya di grup. Ya, sediain semuanya. Kenapa? Karena Anda bertanggung jawab sebagai guru. Andai kata Anda lepas tanggung jawab, Anda kena sanksi, bakal ada pertanyaan. Kalau sekarang Anda udah lepas semuanya, dia nggak datang, masih dikasih rekamannya, dia berbuat hal yang tidak bagus, padahal Anda udah terangin, Anda nggak tanggung jawab. Yang tanggung jawab dia pribadi, person, inti semua. Walaupun inti muter-muter ulama-ulama hebat, tapi inti bodoh di dalam masalah mandi misalnya, Anda udah nerangin inti enggak, inti tetap kena azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ngaji yang benar, ngambil berkah ulama-ulama nggak apa-apa, cuma jangan ninggalin pengajian. Ya, ini banyaknya orang tipu di situ. Ya. Ntar ada kitab-kitabnya. Nah, kembali lagi di dalam kitab permasalahan rumah tangga, laki-laki wajib mengajarkan anak istri. Nggak perlu perempuan keluar. Nggak ada perlu perempuan keluar. Kalau suaminya bisa ngajarin. Tapi kalau perempuan nggak bisa diajarin istrinya, silakan istrinya harus kasih ya waktunya untuk yang wajib, bukan ziarah-ziarah, bukan itu yang sunnah, ngaji biar dia ngerti bagaimana hukum-hukum yang menjadikan sah dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, cukup suaminya ngajarin. Ya, makanya kenapa ada madrasah buat perempuan, ya ulama-ulama bikin, ada pengajian-pengajian yang diajarin guru kita, karena enggak mungkin ya suami itu penuh dia bisa mengajarkan istrinya. Kalau bisa ngajar istri ke orang ulama dulu, emang kadang keluar perempuan. Nah, tapi kalau ente merasa nggak pinter, bodoh, ya serahkan sama ulama. Ya, tentunya pengajian yang nggak jadi fitnah, yang nggak jadi ini. Tentu ingat ya kewajiban apa pengajian yang menjadikan tahu tentang hukum-hukum yang wajib buat dia. Ya, bukan baca-bacaan, bukan. Belakangan itu. Ya. Anaknya sama begitu juga, anak putrinya harus diliatin. Tapi kalau perempuan, kewajibannya cuma 2. Ya, antara dia yang kemarin udah dibahas, hablum minallahnya sholat yang bakal ditanya sama Allah. Yang kedua tentang suaminya. Tentang suami, bukan tentang anak. Bukan anak, suami. Karena kewajiban anak, kewajiban siapa? Tadi bapaknya. Bukan kewajiban ibu, kewajiban bapak. Makanya inti jadi laki-laki nih, ya. Paham nih ya? Ini aneh yang hak aneh ngomong. Luar belum tentu orang ngomong. Kalau kita ngomong juga dimusuhin orang. Dimusuhin orang. Nggak didemen juga. Sama anak majlis sama juga. Apalagi orang yang awam. Ini biar tahu kedudukannya dulu. Nanti tasamuh, arti tasamuh itu toleransi. Paham nggak? Ngasih keringanan begini-begini. Dan intinya juga harus tahu kedudukannya. Gitu. Ini asalnya dulu. Laki-laki tanggung jawab, perempuan dan nanti jadi keluar dulu nih, ya makanya ngaji itu kemarin di tempat Nusa malam minggu, ya kalau nggak sempet dengerin rekamannya, belum lagi masalah tauhid yang lainnya. Baik, perempuan namanya anak. Kalau perempuan yang akan ditanya tentang sholatnya dan suaminya, itu kemarin hadis itu, Syekh Nawawi Al-Bantani yang dibahas sama Habib Umar, tuh kitabnya tapi kitab tauhid, ya kitab tauhid yang beliau bahas di sini. Kalau ini kitab tentang rumah tangga Ugudul Ijen. Buat laki-laki sholatnya ya tentu dengan keluarga
keluarganya, yaitu anak istriku, anfusakum alaikum naro. Tapi kalau perempuan selain nama Allah Ta'ala, sholat yang bakal pertama ditanya dan suaminya. Udah itu doang. Bukan istri, bukan anaknya. Jadi anak tugas siapa? Tugas bapak. Tugas bapak. Makanya abaan itu yang ngurusin semuanya dulu. Sekolah apa yang. Ya aneh nggak bisa. Si aneh. Tapi urusan yang lain aneh nggak kasih si aneh. Aneh nganterin anak sampai sekarang. Nggak aneh kasih istri aneh. Makanya sampai sekarang anak istri aneh nggak izin naik motor. Tapi kalau istri ente emang udah bisa naik motor, naik mobil tuh terserah, nggak apa-apa ya. Tapi ketika nikah nggak bisa, ente ajarin, ente punya tanggung jawab sama Allah Ta'ala. Paham nggak nih? Ya, apalagi tahu sendiri kan perempuan sen kanan belok kiri. Iya, ya kalau bisa, ya. Jadi tugas yang kita lihat di jalanan pagi-pagi tuh nganterin anak sekolah mesti tugas siapa? Bapak, bukan ibu. Bukan ibu sebenarnya. Cuma ente redoin gitu. Dan hati-hati jaga banget. Jangan sampai ada apa-apa di jalan gitu ya. Sebab kalau ente nggak redoin, haram dikeluar dari rumahnya. Tuh. Ini kan istri pada bisa naik motor. Ya nggak apa-apa. Cuman ente harus sebagai laki-laki mesti ada kata mengizinkan. Kemudian ente juga harus perhatian. Jangan sampai jadi hal-hal yang nggak baik. Maaf ya, kan kejadian banyak ya yang inti nggak inginkan. Naudzubillah min dzalik. Ya maka doakan. Kemudian ke tempatnya dia juga tempat yang kemana itu? Ke sekolahan. Udah, jangan ngancong kemana-mana, nggak pulang-pulang. Kecuali ada izin. Ya, iya nggak boleh keluar rumah di situ warung dia nggak izin, nggak boleh. Ini kita bicara dasar hukum. Ya, istilahnya nggak bakal. Sekarang udah ada WA, ada apa? Ada telepon. Kalau memang urgent, ya nggak bisa nelpon karena misalnya anak harus masuk rumah sakit, nauzubillah, ya nggak bisa nih, udah aja buru-buru deh gitu ya. Ini luar biasa, ya. Jadi ini hukum karena kalau nggak ntar longgar tahu sendiri manusia, ya akhirnya keluar dari koridor. Baik, ya. Tuh kalau kita belajar ilmu-ilmu ini. Nah di dalam perusahaan fikih laki-laki dan perempuan pun wajib belajar. Ya makanya kalau istrinya bisa inti ajarin, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa diajarin, ajak ngaji biar ngerti. Karena permasalahan perempuan lebih sulit, lebih banyak dari laki-laki. Contoh nih di sini, kewajiban mandi tadi ada berapa? 5. Ya, kalau di kitab yang besar malah dibilang sitatun 6. Ada 6. Ya, ada 6. Karena tambahannya 1, kewajiban mati. Tambahannya boleh dikurung mati. Ya, mati mandi enggak? Wajib mandi. Orang mati wajib mandi. Yang mandiin ya orang, bukan yang mati. Kan kewajiban mandi. Nah, bagi yang mati yang mandiin ya orang lain, bukan dia. Paham nih ya? Kalau kesentuh batal, yang hidup, yang mati kagak batal. Ini kan salah juga persepsi tuh, makanya ngaji. Lah istrinya meninggal, suaminya mau nyium, atau suaminya meninggal, istrinya mau nyium, nggak dikasih. Jangan, nanti batal. Yang batal siapa? Yang mati kagak batal. Kalau yang mati batal, ntar dia ngambil wudhunya gimana? Dia nggak mandinya gimana? Paham tuh ya? Yang batal siapa? Istrinya. Tapi haram nggak? Nggak haram. Lah istri ente kecenggol haram nggak? Kesenggol haram gimana? Inti jimain nggak apa-apa. Paham nggak? Inti setubuhin istri ente nggak apa-apa. Tibang senggol. Yang cuma nggak bolehnya cuma batal. Beda ini. Dia nggak batal wudhu tapi nggak haram. Paham ya? Kalau orang lain baru haram. Tapi kalau istri sendiri, inti ujek-ujek inti punya wudhu nggak apa-apa. Cuma tibang batal doang. Jangan inti anggap batal jadi haram. Jangan, nanti inti jangan peluk aja udah, nanti tinggal ambil wudhu lagi. Paham nih ya? Nah, jadi ketika mati biarin, ngapa orang larang? Ada begitu. Enggak haram. Dipelukin, diciumin enggak haram orang suaminya. Enggak lepas, biarin ciuman terakhir kok. Yang batal siapa? Istrinya itu, kalau istrinya ada wudhu. Ya, udah nanti ngambil wudhu lagi. Yang mati enggak batal. Jangan kecuali yang nyium orang lain, ipar. Paham nggak? Meninggal, istrinya punya adik perempuan juga, pakai ikut nangis meluk. Jangan. Temahir lagi begitu dipeluk aja, belum mati.
Ciumin, siapa ini? Wah, dipeluk. Belum mati tapi ini bercanda aja. Maksudnya ini yang kesalahan yang terjadi. Ya nggak boleh. Ini sudah batal, yang hidup yang batal, masalahnya haram. Kenapa? Bukan mahramnya. Ya, haram. Orang lain nggak boleh. Ini kadang-kadang kebablasan, ada yang keketatan tapi nggak tahu, istrinya sampai nggak boleh. Paham nggak? Ibunya boleh, adiknya boleh. Oh jangan, ntar batal. Lah ini main nggak batal, kesian istrinya. Paham ya? Itu keketatan kata hukum. Ada yang kelonggaran. Ini meninggal, sini. Siapa aja tetangga nggak apa-apa. Tokoh. Habis lehmatan orang haram, siapa aja cium. Nggak boleh itu kelebihan lagi. Semuanya gini-ginian nggak ada di luar. Ya, jarang, bukan nggak ada. Selain di sini nggak, maksudnya adanya hanya di majelis ilmu yang bertebaran ada. Cuma orang males datang. Ya, gitu. Orang sekarang kan demen seremonial aja, kelihatan rame-rame datang. Ya, padahal di sana sih tidur. Padahal di sana sih paling bercanda, ngobrol. Terlalu banyak begitu. Nah, jadi kalau ini 5, kalau yang di kitab besar 6. Sama gak? Sama, cuma ini gak dibahas tentang mati. Karena nanti ada bab tentang jenazah, pasti hukumnya tentang ada mandi. Nah, tapi di sini disebut ada mati. Baik. Yang khusus buat perempuan itu ada 3, haid, nifas, dan wiladah. Itu perempuan 3. Adapun perempuan laki-laki ada 4, jima, ada 3, jima, keluar mani, dan mati. Berarti banyakkan laki apa perempuan? Perempuan 6-6-nya ada, tapi laki-laki nggak ada, cuma 3. Jadi hukum lebih banyak mana? Perempuan. Hukum semua banyak di perempuan. Cara sholat bukan timbang sama sholatnya sama laki-laki, enggak. Makanya perempuan sholatnya kayak laki-laki, padahal beda. Ya, semuanya kasus itu perempuan lebih pelik, lebih banyak. Baik. Pertama yang dibahas, al-jima. Apa jima? Ilajul hasyafa fil fard. Ini di media nih, apalagi kelas TikTok modelnya. Ya, suka apa namanya? Ya cuma ini pakai bahasa yang bagus juga istilahnya. Ilajul hasyafa fil fard. Yaitu masuknya kepala helm kepada parji. Paham ya kepala helm ya? Pahamin deh. Helmnya masuk ke farji. Kalau helmnya nggak ada, buntung misalnya, ya udah kira-kira yang buntungnya itu, paham ya? Biar kan lagi mikirin, kali gitu kebacok, ya bisa aja. Ini kelewatan, lagi ditarik terus dipotong, pas dipotong kelewatan. Maka yang kepotong itu yang jadi ukuran nih, nggak jadi masalah. Jadi kepala helm masuk ke parji. Baik, apa itu kepala helm? Roksul zakar, kepalanya zakar. Itu sama kamroh, dinamain kalau bahasa Arabnya al-kamroh. Itu bahasa Arab al-kamroh. Maka namain anak tanya sama guru. Dan guru juga ngajarin yang udah umum-umum aja, nama sahabat, nama ulama, nama nabi. Nabi banyak 25. Kalau yang lebih lagi banyak, gak kehitung. Daniel nama nabi. Boleh gak anak inti nama nabi? Daniel. Boleh. Di 25 emang gak ada. Simon itu nabi Bani Israel. Ya, kalau kita ya nggak pantas main tajur halang udah Ibrahim. Dia tuh keren aja panggilnya Baim. Ya Boim, banyak banget dah. Orang kita udah nama cakep kadang-kadang keganti-ganti. Aneh punya kakek Abdurrahman dipanggilnya Dudung. Ya, benar kan? Maman, Iman, banyak. Ya. Nah, namain anak-anak itu. Ya. Baik, jadi jangan sembarangan namain kamroh. Ya, itu kamroh itu roksul zakar, kepala zakar. Kita bilang helmnya dah. Nah, pengertian dulu nih. Itu kepala helm itu masuk ke parji. Parji yang mana? Farji hijau kan dari kata faroja, senang, kegembiraan. Tuh parji kegembiraan namanya. Kalau inti kawin gak ada gembira-gembiranya, ini bingung. Berarti ini ketemu farji inti. Inti ketemunya karep. Kurup karep ya. Kafro mam kurbin ya, kesengsaraan, kesedihan. Ya farj ya. Faroji kan itu, farojan ya.
Farji. Disamakan farji itu sawaan akana kubulan au duburon. Yang namanya farji dalam fikih itu bisa yang depan, mesti bisa yang belakang. Jadi maaf nih, naudzubillah, dilaknat dia masukin dari belakang. Tetap hukumnya mandi. Jadi bukan hanya yang depan. Satu. Adamin au gairihi. Manusia, Adam, maksudnya Adam nih anak manusia, ya. Jadi artinya maaf nih, naudzubillah nasallallahu. Orang bermain berhubungan dengan laki-laki, tetap hukumnya sekalipun nggak keluar mani. Karena dia udah jatuh jima, sekalipun dengan, karena apa? Tadi farji ini bisa depan, bisa belakang. Kemudian adami au ghairi, anak Adam atau selainnya. Misalnya anak soang. Ini contoh ya. Yang dilakukan haram hukumnya, dosa, laknat. Dan kelainan, ada perempuan cakep-cakep, tolol kan namanya. Binatang. Gitu dul. Ya. Misalnya terjadi masuk yang tadi kepala helm tadi kan syaratnya pertama apa? Masuknya kepala helm. Kemana? Ke farji. Farji ini apa? Satu, bisa kemaluan depan, kemaluan belakang. Kemudian bisa manusia maupun selain manusia. Nggak disebut binatang, nggak, selain manusia apa aja. Ya. Kemudian hayyan. Ya. Hayyan wa mayyitan. Ya. Manakana kubulan au duburan min pakai min adamin wa ghairi wa hayyin au mayyitin. Ya, baik hidup maupun mati. Nauzubillah, ya, mayat digali sama dia. Enggak tahu entah apa itu, dia punya dosa, ada yang begitu. Ya, ilmu apa yang dia mau pelajarin, kemudian orang udah mati digauli. Hukumnya tetap mandi. Ini bicaranya ini bukan soal keluar mani atau enggak. Ini enggak dibicarakan. Sekalipun tidak keluar. Karena jatuhnya namanya jima. Jadi kalau namanya jima itu dikatakan masuknya zakar laki-laki, kepalanya itu ke dalam farji perempuan. Ya bukan perempuannya, kalau itu dalam farji. Cuma kalau yang halal ya tentu ami istri kita perempuan namanya kan. Gitu. Tapi ini lagi hukum centang jima. Abi jima masuknya kemaluan laki-laki. Ya, terutama standarnya adalah kepala helmnya udah kecelep. Kalau baru ketok pintu belum. Jadi udah kecelep, kemana? Ke farji. Farji itu bisa depan, bisa belakang. Bisa manusia, bukan manusia. Hidup atau mati. Maka hukumnya itu terjadi namanya jima. Maka hukumnya wajib. Paham? Udah. Yang kedua, khurujul mani. Nah, keluar sperma. Keluar sperma di sini ya dengan cara apapun, nggak harus dengan jima, mimpi itu namanya keluar mani. Hukumnya apa? Wajib mandi. Ya. Jadi bedain tuh, beda antara jima dan keluar sperma. Karena orang kan identiknya nih pikirannya kalau namanya jima keluar sperma, baru mandi dianggapnya, bukan. Paham ya? Karena ada orang jima nggak mandi, dia nggak ngerti, ada orang begitu. Lu kan nggak mandi, kan nggak keluar, Bib. Ini bukan keluar nggak keluar, yang namanya jima tadi anu udah bahas. Tapi kalau namanya keluar mani nggak perlu pakai jima, paham nggak? Bengong aja bisa, tidur aja bisa, tidur di mobil bisa, tidur di pesawat bisa. Ya teman kita deh, ya lagi di rest area di mandi. Orangnya udah nggak ngaji lagi, ya diajak ziarah nggak ngaji, itu berkahnya orang nggak ada berkahnya di situ. Orang ketika datang ke tempat ini, tempat ziarah, datang tempat yang masya Allah, itu semakin dia rajin ngajinya. Kalau ngilang berarti emang udah nggak ada asar ya. Paham tuh ya? Banyak yang begitu. Makanya aneh malas ngajakin orang lagi. Paham tuh ya? Makanya aneh nggak bikin rombongan sebab udah ajak begitu ngilang. Lalu mau jalan sendiri, siapa kayak terserah dah. Ya, kita bawa gitu. Deritanya aneh begitu. Diajakin yang kebaikan hilang. Ya, kadang-kadang kena guru lain hilang. Ya, udah hilang, mending kalau hilang ngaji lagi. Entah kemana. Ya. Nah, baik tuh. Ya, itu terjadi. Mau gimana kayak namanya khurujul mani. Hukumnya apa? Wajib mandi. Bedakan mani dengan madi dan wadi. Ya. Mani, wadi atau madi dan wadi. Ya.
Tandanya tuh, kalau mani, sperma, air yang putih, ya tadafak, muncrat. Ya, ada muncrat itu bukan muncrat kayak pompa, mau kenceng kagak. Ada namanya, ada sentakan. Ya, hala khurujih ketika keluar. Keluarnya juga dengan sebab bisyahwat, dengan sebab syahwat. Ya. Ya walaupun dengan mimpi, pikiran atau apa gitu. Enggak sekonyong-konyong aja. Ya kubu khurujahu futur. Setelah keluarnya itu sperma mengakibatkan lemes. Tuh. Kalau Anda pelajarin pernah bukan di kitab di sini ya di medis deh, di medis itu berjuta-juta sel itu yang keluar begini. Kenapa? Makanya disuruh mandi. Di antaranya jadi nyegerin lagi. Nah, resepnya makanya orang-orang Masya Allah nih emang belajar kita kalau kayak aulia itu kalau setelah begitu mereka mandi. Mandi misalnya tidur, bangunnya seger. Kenapa kita bangun tidur? Ya kita mandi terusnya. Kemudian sembahyang, ngantuk lagi. Kenapa? Karena begitu lamanya kita dalam kelemesan. Kita piara. Paham tuh ya? Makanya ketika keluar langsung mandi. Kenapa? Karena mengakibatkan jadi gawi lagi. Ya, gitu. Itu sebabnya. Tentunya pakai doa ya. Ini mengapa yang disuruh pakai air lagi gitu. Kencing aja kita ngambil mandi. Ya, karena beda. Ya. Tuh, dia keluarnya mengakibat lemah. Madhi. Kalau madhi maun abyad rakikun ladij yakhruju inda sauran asyahwah bila syahwatin kamilah. Kalau madhi air yang bening putih-putih ya, agak-agak rokik, agak tipis jadi agak bening. Ya, beda sama mani, dia agak bening. Ya, cuma ya putihnya agak bening, keruhnya enggak. Kalau wadi baru keruh. Keluarnya akibat bangkitnya syahwat, tapi syahwatnya enggak sempurna. Ya, kalau orang baru foreplay, ya baru inti atau inti lagi terlalu ini. Nah, celana dalam inti itu ada basah-basah, itu belum mani tuh. Itu baru madi. Perempuan sama apalagi. Yang di KTAP kalau bahasanya becek. Ini bukan bicara jorok ya, ini kita lagi bicara fikih. Nah, belum kalau mani nggak bisa dibohongin. Kalau laki-laki kelihatan emang kalau laki-laki. Kalau perempuan nggak kelihatan. Beda sama laki-laki loh. Paham ya? Kalau perempuan kan kalau laki-laki ada batangnya air mancur gitu. Kalau perempuan nggak keluar begitu. Paham ya? Nah makanya maaf nih. Itu Anda pernah lihat datanya, itu 60% apa 80%. Perempuan nggak tahu dia. Karena nggak tahu masalah ginian ini. Jadi dia sebenarnya khurut apa nggak pernah tahu. Apa sih namanya? Orgasme. Nah, dibilangnya. Nggak pernah tahu perempuan. Kalau dia tahu, awet muda. Maka pada cepat tua. Karena nggak tahu dia. Ya, inti sebagai laki-laki mesti tahu. Dia ada getaran kagak. Sebab kalau cuma timbang begitu, ya mandi aja. Dia nggak pernah tahu. Ya, nggak pernah tahu. Tahu, mesti tahu dia. Jadi kalau Anda minggul mati, kayak laki kan kita ngerasain. Nah perempuan lebih parah lagi sebenarnya. Ya, itu tadi getarannya ininya. Karena nggak bisa dibohongin. Dia kalau misalnya basah dong, semua juga basah. Nah makanya di sini dia belum dikata anggap mani kalau hanya madhi basah. Itu hukumnya nggak mandi. Hukumnya nggak mandi wajib. Ini perempuan biar tahu. Paham nih? Hukumnya nggak mandi. Tapi kok mandi? Iya karena tadi berjima. Ini masukin. Mandi. Tapi soal keluar belum tentu perempuan keluar. Ya, makanya itu laki-laki mesti bijak, mesti ngerti. Makanya pada nguring perempuan tuh sebab gituan tuh. Puncak belum sampai futur, sampai bener-bener ngerasakan. Ya intinya udah selesai. Coba kalau inti begitu terus. Inti laki, nggak jadi habis selesai itu, pusing kan? Nah, begitu juga perempuan, ya biar ngerti, belajar. Ini nggak bicarakan tempat umum, mesti les bayaran, ya itu. Wal wadi, kalau wadi ma'un abiyat sakhin kadir, yakhruju ba'dal baul, au inda hamli syai'in sagil. Kalau wadi itu air yang putihnya sakhin kadir. Beningnya apa kotor, keruh, warna keruh kayak kecoklatan. Keluarnya setelah kencing. Keluarnya setelah buang air kecil.
Kemudian ketika mengangkat sesuatu yang berat. Atau akibat mengangkat sesuatu yang berat. Jadi kalau misalnya inti kencing, setelah kencing ada cairan-cairan, ya, ini apa nih lengket-lengket? Syahwat nggak ada pikiran apa-apa, orang habis kencing, atau habis ngangkat yang berat, tahu kayak ada yang keluar nih, lengket-lengket. Nah itu namanya wadi. Biasanya habis capek tuh, waduh, ini kok ada lengket-lengket, mani bukan? Inti bisa bedain mani kapan inti ada lonjakan, ya lonjakan. Paham nggak? Nggak digeter-geteran begitu, nggak ada. Nggak. Ya, atau inti abis ngebayangin ini, atau melihat ini, atau tergerak syahwat, enggak. Ujuk-ujuk keluar, berarti itu wadi. Hukumnya mandi wajib, kalau wadi, mazi dan wadi cuma bersihin aja. Sama seperti hukumnya kencing. Sudah ya? Itu namanya khurujul mani. Wajib mandi. Kemudian apa lagi? Haid. Haid nanti ada pembahasannya. Ya, tentang darah perempuan yang keluar kurang lebih 6 sampai 7 hari umumnya. Sedikitnya 1 hari, 1 malam. Banyaknya 15 hari. Nanti ada hukumnya dalam haid, insya Allah, pada sesi yang akan datang. Ya, isi-isi itu kasih tahu tuh. Ya, biar tahu. Karena haid ada haid orang lama, ada haid yang baru. Ya. Ada namanya istihadah, ya, darah yang keluar tapi di luar waktu haid. Ada yang haid keluar sehari, udah besok enggak. Keluar lagi, besok enggak. Ada yang keluar cuma 2 jam, 3 jam, besok cuma 3 jam, 4 jam. Ada itu hitungannya semua. Kalau ngaji sama hari mana juga diajarin begitu-gituan. Kemudian nipas, begitu juga nipas, ada pelajarannya nanti. Kemudian wiladah, yaitu darah setelah melahirkan. Nanti ini dibahas juga. Ya, baik, sudah. Kemudian furudul gusli, fardu mandi. Ya. Fardu mandi, furudul gusli isnani. Fardu mandi ada 2. Al-awalu an-niyah. Yang pertama niat. Wahya nawaitu raf'al hadasil akbar. Nah, insyaallah ini akan dibahas ya sedikit-sedikit aja. Walaupun setengah jam, ya mudah-mudahan berkah semuanya. Ya. Udah sampai situ. Ya, nawaitu raf'al hadasil akbar, nanti akan ditulis banyak niatnya di sini, bukan hanya segitu. Ya, niat mandi tuh banyak, enak. Bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia boleh. Mau pakai bahasa Inggris boleh. Nggak harus dengan bahasa Arab. Niat adanya di dalam hati. Tuh enak niat. Kalau itu mau pakai bahasa Arab lebih bagus. Kenapa? Karena ngikut daripada apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya tuh ada nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al hadasil akbar, nawaitu fardhol gusli, nawaitu toharota lissolah. Banyak niat. Niat aku mengangkat janabah, aku niat mengangkat hadas, aku niat fardhul gusli, gusli, sah semuanya. Simpel kan? Nah, makanya tahu hukumnya dilakukan, dar pahala. Tapi banyak orang umat Islam nggak ngerti, mandi baik aja, udah nggak pakai niat ya. Biar ampe ludo juga kalau nggak pakai niat nggak sah. Innamal a'malu niat. Semuanya hanyasannya amal itu dengan niat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq. Ya Rasulullah, salamun ya Rafi asyani wa
raji ya Rasulullah rafi asya Allahumma salli ya, nubzah min akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, sekelumit dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ame fikih. Kalau akhlak tuh masuk, kita sering belajar akidah akhlak, ya, karena bagian dari akhlak ini ada bagian dari akidah juga. Yang ketiga bagian itu. Yang bagian ketiga, wa min akhlaqihi syaja'ah wal iqdam. Benar? Wa min akhlaqihi syaja'atu wal iqdam. Dan dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam asy-syaja'ah wal iqdam, pemberani, paling depan, iqdam. Wa kana syuja' huwa alladhi yaqrubu minhu fil harbi li qurbihi minal aduwi. Dan dari keberanian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu paling dekat dengan musuh di dalam perangan. Ya, karena sangat dekatnya. Ya, jadi yang kemarin Anda bahas ya di akhir tuh. Makanya kenapa ya ulama-ulama kita, para orang-orang ahli tasawuf ya nggak suka dengan permainan satronji. Tuh. Satronji apa? Catur. Kenapa? Nanti sifat inti masuk ke dalam catur. Yang dikorbanin pion mulu. Itu kan jelek banget. Pion dikorbanin aja. Raja diselamatkan Perdana Menteri dua nih. Yang lain sih biarin mampus. Kedurusan. Nah, itu. Kalau Islam nggak ngajarin begitu. Semua pemimpinnya paling maju di depan medan perang. Didikan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Didikan Nabi. Ya, siapa bilang Nabi nyuruh doang duduk di kemah ambil ngerokok? Enggak. Yang pemimpin sekarang enggak, terdepan, paling maju. Ya. Makanya diikutin oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh, didikan Nabi luar biasa, sahabat. Praktek, emang mesti praktek jadi ketahuan. Ya, praktek zaman Nabi. Makanya bisa dilihat mana orang-orang munafik, mana orang-orang yang benar-benar imannya teguh. Ya. Padahal didikan Nabi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Itu orang-orang Ansor yang di Madinah 10 tahun, apalagi baru masuk Islam. Baru masuk Islam banyak masuk Islam. Di tanggal 2 Hijriah, ya berarti di Madinah baru 2 tahunan, ada namanya perang Badar, perang pertama, 300 lawan 1000. Bayangin. Kemudian ada di perang Uhud, yang pulang 700 dari yang ribuan yang ikut. Nah, kelihatan tuh jadinya orang-orang yang benar-benar munafik, ya nggak mau dengan orang-orang yang sungguh luar biasa. Padahal didikan Nabi nggak ke kita ngaji sampai 10 tahun, 15 tahun. Ya, ame hujan takut, ya, ame bini takut, ame kerjaan takut, ame ini takut. Ya, kalau mereka nyawa mereka, ya, untuk Nabi Muhammad SAW, artinya membela agama Allah Taala. Wasabat alal mabadi, wasabru ala adail wajib, birakmil aqabatis syadidah. Wal adiyatil azimah. Teguh di dalam pendirian, teguh di dalam prinsip. Kita plim-plan, mengambing, ngaji, masuk kagak, enggak masuk, masuk kagak. Kita minum obat aja kagak rajin ya hancur. Benar gak? Kata dokter sehari tiga kali. Hampir habis Pak ya? Iya, minum ya kagak begitu. Makanya aneh ngaji biar kalau nggak aneh meninggal, ya guru kita yang panjang umur insya Allah. Gitu, sampai mati gitu ya. Istilahnya ngaji begitu. Guru kita ngomong begitu, aneh ngaji sampai guru aneh meninggal. Artinya nggak ini. Kalau kita kan gagak. Ya, ada lagi mencok-mencok ngaji di sini. Udah selesai ditinggalin tuh, sama sekali nggak diganti lagi ke sini. Dipikir berkah tuh, nggak bakal berkah. Ya, apalagi nyakitin gurunya yang awal. Dia mau kemana-mana ya hati ke wali-wali besar, ya tetap tertolak. Kenapa? Karena awalnya dia kenal dari sang guru. Ya, itu ada nanti di kitab. Itu ada di kitab yang kita pelajari tiap bulan.
teguh di dalam teguh di dalam dalam prinsip. Wasabru ala adal wajib birakmil aqabati syadidah. Sabar di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, ya, dengan segala resiko yang sangat luar biasa. Ya. Di kitab akhlak yang perempuan ada tuh bagaimana Rasulullah ada janji dengan seseorang, temu. Ya, waktu itu belum diangkat jadi nabi tuh, masih umur terkenal Al-Amin, masih 20-an. Sehingga orang ini yang janji sama nabi, ya, jadi belum dianggap kayak sahabat, belum iman, tapi ini orang baik semuanya gitu. Ingat, astagfirullahalazim, ibarat ini ya, kalau bahasa sekarang, gue janjian sama dia di situ di persimpangan. 3 hari yang lalu gue lupa. Diburu-buru datang ke sini. Diburu-buru datang tempat yang janji. Masih ada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Anda cuma nyusahin aneh aja buat nungguin. Bahasa ntar ada di akhlak yang kedua sama, yang di episode perempuan yang buat perempuan. Ya. Ya kita, ya. Bahasa. Makanya didikan Nabi tuh dengan hal, dengan keadaan, bukan ngomong mulu, enggak dikit begitu, keadaan disuruh begini. Jalanin, kita kebanyakan ngomong. Makanya aneh mau nggak banyakan ngomong, mendingan nyuruh aja deh. Maksudnya itu bukan nyuruh, maksudnya dengan apa? Ya nyuruh dengan keadaan. Kalau ngomong kan nggak nyuruh. Banyak yang begitu, jadi kurang ajar. Kasih ilmu aja. Ya udah berasa dekat, disuruh kagak. Makanya kenapa aneh jalanin tuh? Ya kan sekarang dia hajar. Ente lihat bagaimana khidmat sama guru, gimana khidmat sama kiai dianggap salah, perbudakan dan sebagainya. Karena dia nggak belajar kitab taklim ta'alim. Dia nggak belajar kitab ta'alim. Paling gampang Sayyidina Ali dengan magolahnya. Yang beliau adalah radhiyallahu an, adalah menantu Nabi dan sebagai pintu daripada ilmu. Yang katakan Nabi, saya adalah kotanya ilmu dan Nabi adalah pintunya. Saya adalah kota ilmu. Ana madinatul ilm. Saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Dan Ali adalah pintunya. Saking dipujinya. Semua sahabat Masya Allah. Masing-masing ada kelebihannya. Ini kan Sayyidina Ali ini ilmunya luar biasa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, yang lain-lainnya nih. Pernah satu debat tuh Sayyidina Umar tanyanya langsung Sayyidina Ali. Kenapa? Karena orang yang paling dekat sama Nabi. Islamnya Rasul Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Itu Sayyidina Ali orang yang pertama yang termasuk masuk Islam selain Siti Khadijah. Dari kalangan anak-anak. Umurnya masih 7 tahunan. Dan sebelum 7 tahunan juga dekat sama Nabi. Alangkah Nabi kan tinggal sama bapaknya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib punya anak namanya Ali bin Abi. Itu misanan. Lah Nabi dari kecil dari Sayyidina Ali belum lahir sampailah lahir. Makanya ketika Nabi umur 40, Sayyidina Ali umur 7 tahunan. Tuh bagaimana enggak respect, bagaimana enggak menjadi qudwah tuh Nabi di matanya melihat begini-begini. Luar biasa. Ya. Kata beliau apa? Ana abduman. Tuh bukan ya, abduman itu mudhofun ilaih. Ana bukan abdun jadinya. Abduman. Ana abduman. Ya, ana abduman allamani harfan wahida. Saya adalah budak dari seseorang yang mengajarkan aku satu huruf. Satu huruf. Jadi orang ngajarin aneh satu huruf, aneh budak. Di sini ada nanti, ya, di akhlak yang ini kan masih bagian Nabi. Ntar orang tua, ntar guru. Di bab guru ada ini. Di sini bahas ada. Di kitab akhlak kecil yang ngambil dari akhlak besar. Ya, mau dijual, mau diapainnya terserah. Ya, udah luar biasa. Tuh hikmat. Ini hebatnya orang berilmu begitu dia. Kenapa? Karena begitunya beliau itu kepada gurunya. Paham tuh ya? Belajar dari guru-gurunya begitu. Makanya berkah, ilmunya berkah, tertanam dan mengajarkan. Nanti dia akan mengajarkan orang lain, dia tahu caranya. Ya. Nah, di antaranya itu diajarin sabar. Nabi dari muda, dari kecil udah dididik sama Allah Ta'ala. Jahit bajunya sendiri, apalagi tadi menggembala kambing. Bayangin hewan bisa dilatih, hewan bisa diiniin. Kalau kita kan, makanya anak-anak desa lebih tangguh sebenarnya dari anak-anak kota. Apalagi dulu, belum ada get-get. Belum ada ini, yang cuma bengong, senderan, gitu. Makanya bego nggak bisa apa-apa. Adanya, taunya dari handphone itu kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama guru.
kurang ajar dengan segala macam. Kalau dulu enggak ada gitu-gituan. Dia ada anak-anak kampung, ya. Kebu aja dinaikin. Hah? Anak kota juga. Kambingnya kabur. Kabur nih kambing. Ya, zaman kita kecil kebu naik sama kebu. Anak kota lihat kebu, lihat kambing kabur. Beda gak? Beda, bisa manjat, bisa apa. Beda itu. Ya, latihannya. Tahu dia sekarang ya, mungkin ada gadget juga sama kali ya. Ya, karena kita kan orang kampung awalnya kan, Betawi ini Jakarta dulu kampung. Ya, Ngangon, ada Parung, ada ini. Minimal nggak naikin berani gitu ngusap-ngusap. Ya anak sekarang. Ya. Beda, makanya dididik tuh. Sabar, Nabi tuh sabar dalam menjalankan kewajiban. Ya. Berat-berat yang terjadi ini dan sebagainya, wal adiyatil adimah, sabar dalam gangguan-gangguan yang besar. Oh. Karena nggak ada orang yang lebih besar gangguannya daripada para nabi dan rasul. Ya. Wali-wali, nggak mungkin orang diangkat jadi orang-orang besar kalau nggak dia punya resiko yang besar yang dialami. Jadi kalau ente mau pangkatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, mau besar, ya ente siap untuk menerima resiko-resikonya. Tapi sabar tadi jalaninnya. Tuh, biar ada kemuliaan. Kalau nggak disuruh, nggak di ini, wah. Makanya orang yang hebat, Anda anggap orang yang hebat, ya, yang dia mau datengin ilmu, bukan mau didatengin. Karena Sayyidina Anas bin Malik, ya, Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Makanya orang yang punya akal, yang sadar, seorang murid atau seorang yang dididik agama, kalau dia punya akal sehat, dia datengin ilmu, bukan maunya didatengin. Paham ya? Nah, kemudian kalau dia udah didatengin sama guru nih, ke kampungnya, ke rumahnya, kalau akalnya sehat, nggak rada-rada, didatengin lagi gurunya dalam pengajiannya. Maunya didatengin mulu, didatengin kagak, makanya nggak berkah-berkah. Kita yang datang, tapi dia nggak datang, minimal sebulan sekali, minimal sebulan kasih tahu yang lain. Kalau otaknya sehat, ya itulah gitu. Nggak tahu makanan apa yang dimakan sama dia, nggak tahu dah. Ya, haram bukan daging babi anjing aja yang haram, bukan duit aja. Cara licik dan cara nipu juga namanya haram. Entah dari gimana ceritanya, terusan deh pekerjaan sekarang. Baik, ya. Wasidku wal amanah, jujur, wal amanah, dapat dipercaya, fi jami'i aqwali wa af'ali, dalam segi perkataannya, perkataannya sidik, amanah, hatta istahara baina qaumi bila qabi Muhammadil Amin, sehingga dijuluki, terkenal di kaumnya dengan julukan Muhammadil Amin, yang dapat dipercaya. Ya. Ini ada misalnya ente lihat ada pembunuhan di dalam televisi gitu, ya. Ente lihat berita lah gitu, lihat berita. Sesuatu yang jelek. Contohnya itu deh. Dan itu perbuatan itu enggak bagus, dan perbuatan itu juga dilarang sama agama. Apalagi perbuatan itu bukan yang membela agama dan sebagainya, semata-mata orang tersebut malah dizolimi sehingga dibunuh. Kita yang nonton mengamini gitu, mensoraki, mensetujui pembunuhan tersebut, maka Anda termasuk golongan orang yang membunuh. Orang ngaji tahu, ada ulama bicara begitu, yang lagi itu. Tahu netizen balikinnya, ya, dongeng, gara-gara ada begitu. Habib itu yang bicara, benar itu pembicaraan, tapi dikata dongeng, lihat, ya, paham nggak nih? Ya, mensetujui adanya pembunuhan tersebut. Padahal pembunuhan itu enggak layak. Ya. Itu kenapa? Makanya Bani Israel dilaknat sama Allah. Dalam kitab kan Bani Israel dilaknat. Kenapa sebabnya? Karena mereka mensetujui pembunuhan kepada Nabi. Padahal yang ngebunuh semua bukan? Enggak. Yang ngebunuh ada oknum yang ngebunuh. Oknum Bani Israel nggak jelek. Oknumnya.
Tapi dilaknat semua. Kenapa? Karena mereka yang melihat tidak membela, tapi malah mensetujui pembunuhan tersebut. Anda hati-hati nonton televisi. Sesuatu yang nggak bagus, kemudian Anda setujui. Sama kalian seperti itu. Ya, nanti belajar di kitab ada ya, mensetujui kebaikan, menunjuki satu kebaikan aja sama seperti ya, mandala alal khair kafaili. Siapa menunjuki satu kebaikan, maka seperti yang berbuat kebaikan. Anda menunjuki tempat kemaksiatan, Anda seperti yang berbuat kemaksiatan. Apalagi mensetujui. Ya, lihat ada perzinahan. Oh, apa ini? Wah, sama loh. Ya, padahal dia nggak berbuat. Makanya hati-hati. Ya. Nabi, semua kelakuannya, perbuatannya menunjukkan ya kejujurannya, amanahnya. Itu. Ya. Orang diam dalam dusta. Orang dusta tuh bukan mesti ngomong aja, diam aja bisa jadi dusta. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Ngaji, kitab besar ada semua. Ini contohnya inti kan sekolah nih dulu nih sekolah ya. Sekolah dulu ya. Itu masih SMP, SMA. Ini teman inti si Anita nih, si Anita namanya ya. Di ini yang ditimpuk Ami Imin. Ya, pakai kodok. Oh aja deh. Nangis nih. Si Anitanya nangis di depan, paham ya? Yang kerjain siapa? Inti tahu kan? Guru masuk ke dalam. Paham ya? Kenapa? Nangis. Ini Anita kan nggak tahu siapa yang nimpuk. Yang tahu siapa? Inti emang kan inti di belakang pada ini grup biasa. Anak laki gitu, yang perempuan di depan nangis, timpuk. Ya. Guru serta merta yang disalahin siapa? Yang disalahin Romli. Maju depan. Emang muka kriminal. Lihat muka. Bukan lihat ini, paham nggak? Dilihat muka. Jadi apa? Praduga tak bersalah, tapi udah dihukum nih orang. Waduh, diomelin begini-gini. Inti yang tahu, diam. Paham nggak? Anda dusta dalam kediaman inti. Tuh, makanya diam-diam orang pada dusta begitu. Ya, yang dibilang apa? As-sukut as-sakit anil haq. Kasyaiton ahros, kata Nabi. Diam dalam kebenaran seperti setan-setan gagu. Saya nggak boleh juga. Makanya ada ulama yang harus bicara karena melihat sendiri. Ada ulama yang santun memang nggak lihat dan nggak mau praduga dengan sesuatu yang nggak tahu. Makanya masing-masing dengan jalan yang penting sama tujuannya, karena Allah, urusan hati, urusan Allah Ta'ala, kita husnuzon aja. Paham nggak? Jangan mau kita dipecah belah dengan segalanya. Mendingan kalau urusan-urusan agama itu, ini pelajaran bukan buat orang, buat diri kita. Jadi ketika belajar jangan kayak aneh nih cerita, misalnya orang besar, ya, Anda lagi cerita orang besar nih, misal gitu ya, hati-hati orang besar tuh setiap perbuatan ada begini, itu tuh langsung tujuannya ke situ, siapa ya, jangan mesti mikirin lu kan dekat sama gue, jangan-jangan lu, gitu, paham nggak? Kalau ngukur nih ngaji nih ngukurnya orang lain yang dicari, kayak ente nih lagi ngaji kan, kalau ngaji fikih nggak ada, ya, lagi ngomong ibadah, tapi kalau lagi bicara akhlak ini itu cari tahu orang siapa. Padahal jangan, diri kita aja. Berapa banyak kita diam dalam kedustaan, kita hianat di dalam perilaku dan sebagainya. Itu yang kita mesti pelajarin. Gak usah orang. Jadi kita lebih sibuk aib dengan diri kita sendiri daripada aib orang lain. Gitu. Ya, makanya praktekin ya akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya Anda mulai banyak di situ. Ya, kasih tugas tiap ini. Anda mau lihat bagaimana. Kemarin nggak bisa karena alasan pergi ke sana. Ya, yang ini nggak bisa alasan pergi. Nggak jadi masalah. Yang penting ketika dia tidak bisa menunaikan, ganti. Paham nggak? Dengan hari yang lain. Biar apa? Biar punya rasa sifat tanggung jawab. Paham ya? Biar bisa lihat sifat tanggung jawab. Begitu. Ganti sama hari yang lain. Ya, urusan dunia kita bisa tuh tanggung jawabin, ya, tapi urusan buat akhirat enggak. Banyak ya sesuatu yang dikasih tugas begini. Itu jangan inti anggap hanya sekedar hanya basa-basi, tidak. Ya, itu lebih mengena tugas yang Anda berikan ya secara hal daripada ketimbang nasihat-nasihat. Capek, benar. Ya, makanya biar cepat nih kalau bergerak itu, kalau kasih panjang umur biar anak Anda udah bisa pada ngajar semuanya. Udah aneh ke gunung.
Paling kalau lu mengaji, gue bukain kitab di sono. Gue nggak ke Jakarta lagi. Gue ada rezeki dari Allah Taala. Udah enakan di sono udah. Apain? Capek ngeliat lu. Capek ngeliat lu ngaji, alhamdulillah hilang capek gue. Tapi kalau nggak ngaji-ngaji cuma ngomong doang capek. Ya. Capek datengin, kita datengin dia. Dateng kagak sama kita. Ya, inti jangan begitu jadi orang. Ya, ilmu itu didatengin. Ilmu itu mendatangi, bukan didatengin. Makanya beda orang ngaji di laptop, orang ngaji di media dengan kita ngaji nyamperin guru, beda. Kecuali tuh guru dari mana tahu, ya dari jauh, negeri yang jauh yang mungkin kita nggak punya ongkos, ada live streaming, ambil nggak apa-apa. Ya gitu. Tapi kalau misalnya dekat, ambil, jangan pakai nungguin live streaming, datang. Ya apalagi kita dikasih ilmu didatengin, kita nggak datengin, wah. Ya kita bilang akalnya rusak, nanti kesinggung lagi. Wallahu a'lam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ingetin sampai mana tuh? Sampai lagobil amin, ya sampai amanah dapat dipercaya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya rabbana